Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jurnal tentang pengaruh jenis larutan pemasak terhadap kualitas pulp daun pisang yang kita ambil dari sumber Listiarini, Risnita Vicky, and Nur Kurnia Dewi dengan judul Pengaruh Jenis Larutan Pemasak Terhadap Kualitas Pulp Daun Pisang, Fullerene Journal of Chemistry 6.1 2021 20-27. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Indriani Regita, NIM 012-19004, dan teman saya. Saya Aldi Pasik, NIM 012-19016. Saya Ramadhan Tauhad, NIM 012-19012. Dan saya Muhammad Sobirin, NIM 012-19020. Next. Berikut adalah daftar isi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tujuan dan metode. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan pendapat kelompok. Next. Berikut adalah pendahuluan dan hal-hal yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Yang pertama, adanya permintaan pasar. Kebutuhan akan kertas yang terus meningkat berbanding lurus dengan jumlah pohon yang harus ditebang untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga harus mencari alternatif. Menipisnya pohon di hutan berdampak buruk terhadap iklim di Indonesia. Bahan alternatif pengganti kayu untuk bahan pembuatan kertas perlu diteliti dari tumbuhan. Dari ini, penelitian memilih daun pisang kering. Pemanfaatan daun pisang kering sebagai bahan baku pembuatan pulp ini dapat dijadikan sebagai usaha untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil perkebunan, di mana daun pisang kering yang awalnya dibuang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pulp. Untuk memproses tersebut, kita menggunakan proses kimia. Setiap proses kimia dengan jenis larutan pemasak yang berbeda memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga dapat mempengaruhi kualitas pulp. Next. Baik, selanjutnya ialah tujuan dari penelitian ini dilakukan. Yang pertama ialah untuk mengetahui bahan baku pembuatan pulp ini, di mana dapat dijadikan sebagai usaha untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil perkebunan, di mana daun pisang kering yang awalnya hanya dibuang dapat kita jual atau dimanfaatkan untuk pembuatan pulp atau bubur kertas, sehingga lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis. Kemudian tujuan lainnya ialah mengetahui pengaruh jenis larutan pemasak terhadap kualitas pulp daun pisang yang ditinjau dari rendemen pulp, kadar selulosa, kadar air, serta bentuk fisiknya. Baik, selanjutnya ialah metode yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama ialah peralatan yang digunakan, di mana dalam penelitian ini ada beberapa peralatan. Yang pertama ialah Erlenmeyer, labu ukur, gelas kimia, gelas ukur, pengaduk gelas, penyaring, pipet tetes, cawan Petri, oven, hot plate, magnetic stir, neraca, dan alat instrumentasi FTIR. Nah, selanjutnya ialah bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ialah daun pisang sebagai bahan dasar, NaOH sebanyak 3%, etanol sebanyak 40%, Na2CO3 sebanyak 3%, Aquades, asam asetat 2N, asam sulfat, dan kertas sarin, serta indikator universal. Selanjutnya ialah persiapan, di mana dalam tahap persiapan, daun pisang dibersihkan dari pengotor. Daun pisang dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Daun pisang setelah kering disimpan dalam tempat yang tertutup. Daun pisang kemudian dipotong dengan ukuran yang sama. Daun pisang tersebut dianalisis kadar air serta kadar selulosanya. Kemudian kandungan selulosa dan lignin juga dianalisis menggunakan FTIR. Daun pisang dikeringkan di dalam oven selama 1 jam, kemudian didinginkan dalam desikator. Nah, selanjutnya ialah dalam pembuatan pulp. Beberapa tahapan dari pembuatan pulp diadaptasi dan dimodifikasi dari penelitian. Yang pertama ialah 10 gram daun pisang dimasukkan dalam 3 gelas kimia.
Nah, 10 gram tadi yang udah dipotong-potong dengan ukuran yang sama agar lebih mudah diproses. Selanjutnya ialah penambahan larutan pemasak berupa NaOH sebanyak 3%, Na2CO3 sebanyak 3%, di mana akan kita masukkan pada masing-masing gelas kimia dengan perbandingan 8:1 terhadap berat daun pisang. Nah, proses yang ketiga ialah ketiga gelas kimia dimasukkan dalam autoclave, di mana autoclave dioperasikan pada suhu 105 derajat Celcius selama 120 menit atau 2 jam. Selanjutnya, daun pisang yang sudah dimasak kemudian dikeluarkan dari autoclave dan didinginkan hingga mencapai suhu kamar. Residu dan filtrat dipisahkan dengan menggunakan kertas saring. Nah, perlu diketahui residu merupakan hasil dari penyaringan di mana residu ini memiliki berat massa yang lebih tinggi daripada berat massa air sehingga berada di dasar air. Kemudian selanjutnya ialah residu yang didapatkan kemudian dicuci dengan etanol sebanyak 40% dan dilanjutkan dengan pencucian air panas lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 60 menit atau 1 jam. Padatan yang telah kering ditimbang sebagai berat pulp kering. Kemudian selanjutnya analisis yang dilakukan adalah pengukuran rendaman pulp, kadar selulosa, dan kadar air. Analisis kandungan selulosa dan lignin dilakukan dengan FTIR. Hasil dan pembahasan. Nah, pada tabel ini terdapat 2 sampel, yaitu sampel A yang menggunakan larutan NaOH sebesar 3% dan mengeluarkan rendamen 56,5%. Kadar selulosanya 26,07% dan kadar air 4,96%. Dan sampel kedua, sampel B menggunakan larutan Na2CO3 sebesar 3% dan menghasilkan rendamen 68,2%, kadar selulosanya 51,96%, dan kadar airnya mengeluarkan 38. Selanjutnya, nah, rendamen pulp yang menggunakan larutan pemasak Na2CO3 sebesar 3% pada sampel B lebih besar dibandingkan larutan NaOH 3% pada sampel A. Hal ini menunjukkan bahwa pulp berbahan dasar daun pisang kering dapat digunakan sebagai alternatif pembuatan pulp pada skala industri skala besar. Namun, besarnya rendaman pulp ini tidak bisa digunakan sebagai salah satu penentu bahwa pulp yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Kualitas pulp dapat ditinjau dari kadar selulosa, kadar air, dan bentuk fisiknya. Terus kadar selulosa dari pulp pada sampel B lebih besar dibandingkan kadar selulosa pada sampel A. Hanya sampel B yang memenuhi standar kualitas pulp menurut SNE 7274 yaitu minimalnya 40%. Kadar selulosa yang lebih rendah pada sampel A dapat dikarenakan konsentrasi NaOH terlalu besar. Terus kadar air pada sampel B lebih besar dibanding kadar air pada sampel A. Tingginya kadar air ini juga mempengaruhi rendaman pulp yang didapatkan sehingga sampel B memiliki rendaman yang lebih besar dibandingkan sampel A. Hanya sampel A yang memenuhi standar kualitas pulp menurut SNE 7274 yaitu maksimal 7%. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan, pembuatan pulp dari daun pisang kering dapat dilakukan menggunakan reaksi delignifikasi menggunakan larutan pemasak NaOH 3% dan Na2CO3 3%. Namun, pulp yang dibuat dari NaOH 3% memiliki rendamen 56,5% dan kadar selulosa 26,07%. Yang lebih rendah dibanding pulp Na2CO3.
Dari analisis kadar selulosa, kadar air, dan instrumen VTIR, pulp yang dibuat dengan larutan pemasak NaOH 3% lebih baik daripada Na2CO3 3%, di mana pulp yang dihasilkan memiliki kadar air 4,96%, tekstur yang halus dan berserat, warna yang lebih terang, dan menghasilkan pita serapan hidroksil selulosa yang lebih kuat dibanding pulp yang dibuat dari Na2CO3 3%. Daun pisang kering dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembuatan pulp. Selanjutnya, pendapat dari kelompok kami yaitu pada penelitian selanjutnya dapat menambah variabel pada dosis larutan pemasak NaOH 3% dan Na2CO3 sehingga kita dapat mengetahui pada dosis berapakah daun pisang kering ini bisa memiliki hasil pulp yang paling optimal. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.